Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai macam tipe soal yang sering dijumpai saat kita belajar materi teori asam basa. Kalian tahu ada 3 teori asam basa, yaitu Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis ya. Nah, kita akan bahas tipe-tipe soal yang berkaitan dengan teori-teori ini. Yang pertama adalah sebagai berikut. Perhatikan reaksi ionisasi dari senyawa berikut. Zat yang bersifat basa menurut Arrhenius ditunjukkan oleh nomor. Jadi, Arrhenius itu menjelaskan sifat asam dan basa suatu senyawa dalam pelarut air ya. Kata Arrhenius, asam itu adalah senyawa yang di dalam air melepaskan ion H+. Sedangkan basa adalah senyawa di dalam air yang mengion menghasilkan ion OH-. Jadi tinggal kita lihat di antara kelima senyawa ini mana yang mengion menghasilkan OH-, itulah zat yang bersifat basa. Kalau kita perhatikan adalah NH4OH dan MgOH 2 kali, ditunjukkan oleh nomor 2 dan 5. Jawaban untuk soal ini adalah yang C ya. Sedangkan yang 1, H2SO4, HClO4, dan HF, itu adalah senyawa asam karena dia melepaskan H+ di dalam air ketika mengion. Contoh soal 2, di antara senyawa asam berikut yang merupakan senyawa asam triprotik adalah, jadi berdasarkan jumlah H+ atau OH- yang dilepaskan oleh suatu senyawa ketika mengion di dalam air, kita bisa kelompokkan senyawa asam dan basa tersebut menjadi ada yang disebut dengan monoprotik, yaitu senyawa asam yang melepaskan satu H+, atau senyawa basa yang melepaskan satu OH-. Contohnya adalah HCl misalnya. HCl adalah senyawa asam monoprotik karena di dalam air dia mengion menjadi H+ ditambah dengan OH- ya, ditambah dengan Cl-. Kalau basanya contohnya adalah NaOH. NaOH adalah senyawa basa monoprotik karena dia melepaskan satu ion OH- ketika mengion di dalam air ditambah dengan Na+ ya. Ada yang disebut dengan diprotik, yaitu senyawa asam yang melepaskan 2 buah ion H+, atau basa yang melepaskan 2 buah ion OH- ketika mengion di dalam air. Berarti kalau senyawa asam triprotik adalah senyawa asam yang melepaskan 3 buah ion H+ di dalam air. Senyawa tersebut adalah H3PO4 ya. Jadi H3PO4 ini adalah satu-satunya asam triprotik yang dikenal. Jadi kalau dia mengion, reaksinya adalah seperti ini. H3PO4 mengion menjadi 3H+ ditambah dengan PO4 3-. Kalau senyawa basa dia tidak punya yang triprotik, maksimum adalah diprotik. Jawaban untuk soal ini adalah yang D ya. Contoh soal 3, diketahui reaksi berikut. Pasangan asam basa konjugasi pada reaksi di atas adalah, kalau berkaitan dengan pasangan asam basa konjugasi, maka kita harus tentukan terlebih dahulu sifat masing-masing spesies pada reaksi ini berdasarkan teori asam basa Bronsted-Lowry. Caranya seperti ini. Di sini HNO2 pasti berubah menjadi NO2- ya, sedangkan PO4 3- berubah menjadi HPO4 2-. Untuk menentukan mana zat yang bersifat asam dan basa, kalian perhatikan saja perubahan hidrogennya. Di sini HNO2 berubah menjadi NO2-. Ternyata hidrogennya hilang satu. Hidrogen ini akan didonorkan ke PO4 3-. Karena HNO2 yang mendonorkan proton atau H+ ke PO4 3-, maka HNO2 kita sebut dengan asam ya. Asam, sedangkan NO2- pasangannya adalah basa konjugasi. Ini disebut dengan basa konjugasi. Sedangkan PO4 3- yang bertindak sebagai akseptor atau penerima proton, oleh karena itulah dia berubah menjadi HPO4 2- yang hidrogennya bertambah 1, disebut dengan basa menurut Bronsted-Lowry. Sedangkan pasangannya yaitu HPO4 2- adalah asam konjugasi. Jadi ada dua pasangan asam basa konjugasi pada reaksi ini, yaitu HNO2 dan NO2-, serta PO4 3- dan HPO4 2-. Jawaban untuk soal ini adalah yang E. Kalau kalian perhatikan, kita sebenarnya nggak perlu menentukan mana zat yang bersifat asam dan basa
Untuk menentukan pasangan asam basa konjugasi, cukup lihat zat yang berada di kiri dengan perubahannya. Contohnya di sini HNO2 berubah menjadi NO2-. Maka itu langsung menjadi pasangan asam basa konjugasi. Begitu juga dengan PO43- yang berubah menjadi HPO42-, maka keduanya adalah pasangan asam basa konjugasi. Kita nggak perlu melihat mana zat yang bersifat asam atau basa. Misalnya kita punya reaksi seperti ini. Misalnya NH3 ditambah dengan H2O menghasilkan NH4+, misalnya ditambah dengan OH-. Nah, manakah pasangan asam basa konjugasi pada reaksi ini? Ingat ya, tadi kita nggak perlu nentuin sifat asam atau basa masing-masing spesies, cukup lihat pasangan perubahannya aja. Di sini NH3 berubah menjadi NH4+, maka NH3 dan NH4+ adalah pasangan asam basa konjugasi. Begitu juga dengan H2O yang berubah menjadi OH- adalah pasangan asam basa konjugasi. Mari kita buktikan ya. Di sini H2O berubah menjadi OH-. Hidrogennya hilang satu kan? Berarti H2O bertindak sebagai donor proton. Protonnya atau H+-nya itu didonorkan ke NH3 sehingga NH3 berubah menjadi NH4+ yang hidrogennya bertambah satu. Berarti bisa kita katakan menurut Bronsted-Lowry H2O adalah asam sedangkan OH- adalah basa konjugasi ya, basa konjugasi. Sedangkan NH3 karena dia akseptor proton dia adalah basa menurut Bronsted-Lowry. Dan NH4+ pasangannya adalah asam konjugasi. Nah, terbuktikan bahwa kita ternyata nggak perlu nentuin sifat masing-masing spesies pada reaksi ini untuk dapat menentukan pasangan asam basa konjugasi. Contoh soal 4, basa konjugasi dari HCO3- adalah, kalau yang ditanya basa konjugasi dari HCO3- berarti sifat dari HCO3- adalah asam ya, karena asam itu pasangannya adalah basa konjugasi. Jadi, HCO3- di sini bersifat asam. HCO3- adalah asam. Menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah senyawa yang dapat mendonorkan protonnya kan? Jadi, kalau dia mendonorkan protonnya, memberikan protonnya kepada spesies lain, maka dia bersifat asam. Berubah menjadi, ingat ya, kalau dia proton yang udah didonorkan, maka hidrogennya hilang satu berupa H+. Jadi nanti dia berubah menjadi CO3(2-). Nah, ini adalah basa konjugasinya. Basa konjugasi. Jadi basa konjugasi dari HCO3- adalah CO3(2-). Jawaban untuk soal ini adalah yang A ya. Contoh soal 5. Di antara spesies di bawah ini yang bersifat amphoter adalah, amphoter itu adalah spesies yang pada satu reaksi dia dapat bertindak sebagai asam, di reaksi lain dia bisa bertindak sebagai basa. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Jadi dia bisa menjelaskan sifat amphoter dari suatu spesies. Ingat ya, kalau menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah donor proton ya. Dia harus bisa mendonorkan H+ atau protonnya. Sedangkan basa adalah spesies yang harus bisa menerima proton dari spesies lain. Oke ya. Kalau dia bersifat asam, kan dia harus bisa mendonorkan H+-nya. Artinya di dalam senyawanya atau di dalam spesies tersebut harus punya hidrogen yang akan didonorkan menjadi H+. Kalau spesies tersebut tidak punya hidrogen, apa yang akan didonorkan? Maka spesies tersebut tidak bisa bertindak sebagai asam. F-, Br-, CO3(2-), dan NO3- itu kan dia nggak punya hidrogen. Berarti dia nggak akan bisa bersifat asam. Sehingga keempat spesies tersebut bukan amphoter. Karena dia nggak bisa bersifat asam kan? Nah, satu-satunya yang punya hidrogen dalam senyawanya adalah HPO4(2-). HPO4 ini, karena dia punya hidrogen, dia bisa mendonorkan proton. Caranya seperti ini. HPO4(2-). Kalau dia mendonor proton, kita bikin protonnya di sebelah kanan tanda panah ya, H+ ditambah dengan nanti jadinya adalah PO4
3-. Jadi 3- tambah plus 1 kan 2-, jadi muatannya sama. Nah, pada reaksi ini HPO4 2- bertindak sebagai asam. Jadi dia bisa bertindak sebagai asam. Nah, bagaimana dengan basa? Apakah dia bisa bertindak sebagai basa? Bisa ya, HPO4 2- juga bisa bertindak sebagai basa melalui reaksi berikut ini. HPO4 2- kalau basa dia harus bisa akseptor proton. Jadi kita bikin H plusnya di sebelah kiri tanda panah. H plus menjadi H2PO4-. H2PO4-. Jadi min 2 tambah plus 1 adalah negatif 1 ya, sama muatannya kiri kanan. Nah, pada reaksi ini HPO4 2- bertindak sebagai basa. Jadi, di antara kelima spesies ini yang bisa bertindak sebagai amfoter adalah HPO4 2-. Jadi ini jawabannya adalah yang E. Contoh soal 6, perhatikan reaksi-reaksi berikut. Air adalah spesies yang dapat bertindak sebagai asam maupun basa. Jadi bisa kita katakan bahwa air adalah amfoter ya. Di antara reaksi di atas yang menunjukkan bahwa air bersifat asam adalah, nah, menurut Bronsted-Lowry, kalau suatu zat atau spesies bersifat asam, dia harus bisa mendonorkan protonnya. Jadi, kalau H2O mendonorkan protonnya berupa H+, maka hidrogennya akan berkurang 1. Menjadi, kita kurangi aja 1 ya, jadinya adalah OH-. Jadi, kita tinggal cari reaksi di atas yang H2O-nya berubah menjadi OH-, itulah H2O yang bertindak sebagai asam, yaitu reaksi yang kedua ya. Kalau reaksi lain, H2O-nya berubah menjadi H3O+. H2O berubah menjadi H3O+. Berarti jumlah hidrogennya bertambah 1, maka H2O di sini bertindak sebagai akseptor proton. Nah, kalau bertindak sebagai akseptor proton, pada reaksi 1, 3, 4, dan 5, H2O bersifat basa ya. Jadi, jawaban untuk soal nomor 6 adalah reaksi yang kedua, yaitu yang B. Contoh soal 7, di antara pernyataan di bawah ini yang merupakan kelebihan dari teori asam basa Bronsted-Lowry kecuali, kalau kalian perhatikan dari pernyataan A sampai E, yang bukan merupakan kelebihan dari teori asam basa Bronsted-Lowry adalah pernyataan yang C. Dasar dari penentuan sifat asam basa spesies-spesies pada reaksi yang menggunakan teori Bronsted-Lowry adalah adanya transfer proton. Jadi ada zat atau spesies yang bertindak sebagai donor dan ada spesies yang bertindak sebagai akseptor proton. Kalau reaksinya tidak mengandung transfer proton atau tidak melibatkan transfer proton, maka teori Bronsted-Lowry tidak bisa kita gunakan. Sebagai contoh, dalam kimia itu ada reaksi yang melibatkan transfer elektron. Nah, pada reaksi seperti ini, tidak bisa kita gunakan teori Bronsted-Lowry untuk menjelaskan sifat asam basa masing-masing spesies pada reaksi tersebut. Nanti, sifat asam basa pada reaksi yang melibatkan transfer proton akan dijelaskan pada teori asam basa ketiga, yaitu teori Lewis. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang C ya. Contoh soal 8, perhatikan reaksi berikut. Pernyataan di bawah ini yang benar berkaitan dengan sifat asam basa setiap spesies pada reaksi di atas adalah, kalau kita perhatikan reaksi ini, tidak ada proses transfer proton atau H+, yang ada adalah proses transfer pasangan elektron. Oleh karena itu, sifat asam basa masing-masing spesies pada reaksi ini akan dijelaskan oleh teori Lewis, yaitu teori asam basa ketiga ya. Menurut Lewis, zat yang mendonorkan pasangan elektronnya adalah basa, sedangkan zat yang bertindak sebagai penerima atau akseptor pasangan elektron adalah asam. Pada reaksi ini, CH3NH2 memiliki satu pasang elektron. Nah, agar dapat berikatan dengan BF3 membentuk senyawa ini, ternyata CH3NH2 mendonorkan pasangan elektronnya ini ke BF3. Oleh karena itu, CH3NH2 bersifat basa, sedangkan BF3 bersifat asam menurut teori Lewis. Nah, jadi kita pilih ya, mana pernyataan A sampai E yang benar berdasarkan penjelasan tadi. Kalau yang A dan B jelas salah karena dia tidak ada transfer proton.
Yang A dan B salah. Yang C, CH3NH2 bersifat basa karena mendonorkan pasangan elektronnya. Ini benar ya, pernyataan C adalah jawaban dari contoh soal 8. Yang D, BF3 bersifat basa karena menerima pasangan elektron dari CH3NH2. Harusnya spesies yang menerima pasangan elektron bersifat asam menurut teori Lewis. Jadi D adalah salah. Yang E, CH3NH2 BF3 merupakan basa konjugasi. Tidak ada istilah basa konjugasi pada teori Lewis ya. Yang ada hanyalah di teori Bronsted-Lowry. Jadi pernyataan E juga salah. Maka jawaban untuk soal 8 adalah yang C. Nah, sampai di sini kita sudah membahas 8 buah contoh soal atau tipe soal yang biasa muncul ketika kita mempelajari materi teori asam basa. Jika kalian punya pertanyaan yang belum dimengerti atau punya contoh soal lain yang berbeda dari soal-soal yang sudah kita bahas pada video kali ini, kalian dapat tulis di kolom komentar ya. Nah, semoga pembahasan dari soal-soal ini bermanfaat bagi kalian yang sudah nonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video lainnya.